Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Baik? Ayo dilihat kanan kiri dulu, bilang begini, Tuhan itu baik. Percaya Tuhan baik? Saudara, kalau saudara percaya, coba tolong tanya dulu kanan kiri, kamu baik apa enggak? Tuhan kan baik ya. Nah, cek dulu diri kita ini baik apa enggak. Ya saudara, ayo sama-sama ya hari ini. Wow, ini EYC Pro sedang belajar tentang doa. Wah, ini gaya hidupnya Tena banget ini. Doa itu akan membuat kita menjadi peka terhadap Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, kalau kita lagi belajar tentang hal berdoa, yang perlu kita pahami di dalam hati dan pikiran kita, itu kita harus paham kalau Tuhan itu bukan pribadi yang jahat. Amin. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus punya dasar dulu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Jadi sekali lagi tolong kata-kata ini sampai nanti keluar dari ruangan ini. Tanamkan di pikiran, di hati, Tuhan iku api. Amin. Yang jahat bukan Tuhan, tapi kita. Betul? Iya, bilang kanan kiri, kita itu loh yang jahat. Kadang kan kita enggak mau ngaku, Kak V ini enaknya dibilang. Loh pada dasarnya manusia itu jahat. Karena yang keluar dari hatinya apa? Jahat. Kak V ini jahat. Beneran. Tapi kalau kalian bisa lihat Kak V baik, itu bukan karena Kak V. Karena ada Roh Kudus yang di dalam. Apa yang membuat Kak V setia sama Kodan? Karena Roh Kudus. Apa yang membuat Kak V bisa sayang sama Tena? Karena Roh Kudus. Apa yang membuat Kak V juga sayang sama semua di sini? Ada Kojohan. Sayang. Linda nggak boleh cemburu. Sayang. Jangan Kak ini. Sayang. Kak V sayang sama semua ini. Sayang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Jadi kalau sebenarnya kalian ketemu sama orang yang bilang saya anak Tuhan. Tapi jahat. Itu kita harus mulai mikir. Dia deketnya mbok sopo. Nah kalau dia deket sama Tuhan Yesus. Ya pasti jadi orang baik. Kalau gak deket sama Tuhan Yesus. Kalau cuma formalitas. Saya pendeta. Bucie pendeta. Tapi kasar, hidupnya enggak benar, tukang iri, di belakang ngomongnya waduh cek enggak benar. Berarti dia enggak deket sama Tuhan Yesus. Ya, yang penting sekarang bukan agama KTP kita Kristen, bukan karena kita tiap minggu ibadah, yang penting bukan itu. Tapi dengan siapa kita dekat, amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita berhasil. Yang setuju katakan amin. Pasti kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan dulu dong. Buat Tuhan kita. Oke. Judul khotbah Kak V. Ini sok-sokan pakai bahasa Inggris ini. Padahal ya Kak V sendiri opo iki maksudnya iki. Mana atuh tampilkan sok atuh. Eta multimedia. Dibaca. Judulnya apa? 2, 3. Ya keajaiban dalam doa. Salah itulah. Ayo kita lihat dulu. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dengar ya. Firman itu kan makanan. Nah, kalau kita makan itu harus rileks. Coba sekali lagi dipegang. Ini kepalanya jidat. Itu bilang begini. Pikiranku harus sehat. Bilang gitu. Ya. Gak boleh mikir yang lain-lain ya. Ayo sekarang kita mau mikir tentang firman. Mau makan firman ini. Yang tenang. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nah Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini nanti kita akan baca bergantian. Yang ayat 13 tolong dibaca oleh seluruh
kaum Adam. Mana di sini kaum Adam, katakan amin. Ya, nanti bapak-bapak tolong ya. Baca ayat 13, lalu ayat 14 oleh seluruh kaum wanita, kaum ibu. Amin Bu. Sampai nanti ayat 15 bapak lagi. Di ayat 16 baru kita baca sama-sama ya. Yang siap diberkati katakan amin. Ayo KP undang bangkit berdiri. Ki orang Pantai Kosta itu awal begini, kalau baca kitab itu berdiri gitu ya. Pantai Kosta, hidup Pantai Kosta. Ayo Yakobus 5 ayat 13, bapak-bapak hitungan ketiga, 2, 3. Empat belas, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, 2, 3. 16 kita baca rame-rame, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Silahkan duduk. Sebenarnya pengajaran Yakobus pasal 5 ini rodok nyentrik. Kalau kita bahas pakai budaya Indonesia dan bahasa Indonesia. Apalagi ini pengajaran ini kalau dipraktekkan tanpa pemahaman yang benar bisa jadi kacau dalam gereja. Kenapa? Coba lihat ayat 16. Perhatikan di ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Jenenge manusia ngaku dosa agak angel. Setuju? Kalaupun ada yang ngaku, dampaknya apa? Digosipkan. Betul? Hati-hati. Nah makanya kita harus tahu dulu ini artinya apa? Kita lihat dari mulai awal ya. Jadi hari ini Kak V dengan semua teman-teman di sini, yuk kita belajar apa sih bicara doa itu, bagaimana doa yang mendatangkan keajaiban. Kak V sudah praktek ini dan luar biasa ya. Sampai hari Jumat kemarin Kak V ngalami mujizat. Berikan tepuk tangan dulu. Biar belum dengar tepuk tangan aja wis biar no. Nanti ya, nanti kesaksiannya. Jadi Yakobus pasal 5 ini merupakan pengajaran yang diajarkan kepada jemaat untuk mereka paham sebuah doa, kuasa doa. Bagaimana cara berdoa yang benar. Nanti kan di akhir dikatakan doa orang benar. Besar kuasanya. Siapa di sini yang doanya pengen betul-betul berdampak dengan baik, katakan amin. Bilang kanan kiri sing bener gitu loh. Biar kita itu doa sampai doer, sampai pakai puasa, sampai nangis, sampai berlutut. Tadi kafe luar biasa. Tadi pagi kafe itu pelayanan, di belakangnya kafe itu dari mulai kodan tuh sampai kelihatan pusing. Dari mulai awal ibadah, belum mulai sampai kafe mau khotbah. Jadi lagi pujian, ini ibu ini bahasa roh. Dan bahasa rohnya itu enggak pelan. Astaga. Ya, mungkin dia sedang berdoa. Oke lah. KP tidak mau pikir negatif, kan nggak boleh berpikir negatif. Cuma jadi suasana itu rada gimana gitu ya. Orang lagi memuji Tuhan, pas lagi enak-enak nyanyi, bersyukurlah. Ayo. Kayak bahasa rohnya yang enak gitu kan, gitu lah. Wah, ini udah teriak-teriak ndak karu-karuan. Nah, meskipun kita berdoa dengan mungkin pakai bahasa malaikat sekalipun. Apa pernah temukan orang mungkin saking berohaninya
dia angkat mimbar pakai bahasa roh. Dia angkat. Kape tadi lihat Tommy Lewis tak liatin gitu ya. Dia pakai bahasa roh enggak? Gini. Kadang kita tuh jadi nyeleneh, jadi aneh karena kita nggak pernah belajar Alkitab dengan benar. Sok kita. Ya ini. Belajar dulu dengan baik. Makanya kenapa hamba Tuhan tuh perlu sekolah Alkitab. Karena diajar dulu, sebelum ngomong belajar dulu. Nah coba perhatikan, di Yakobus pasal 5 mulai dari ayat 13. Nih lihat ya orang yang berdoa. Jadi berdoa itu bukan untuk pamer di hadapan orang. Doa itu supaya suara kita didengar Tuhan. Setuju katakan amin. Doa itu bukan untuk didengar manusia, tapi supaya Tuhan bisa dengar. Percuma jemaat dengar, percuma teman kita. Saudara mari kita berdoa. Tuhan yang dengar jemaat, tapi Tuhan gak dengar soalnya apa? Hidupnya gak bener. Makanya kita lihat, cek ya. Yuk ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Nah ini dasar dulu dari doa. Baiklah ia apa katanya? Berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sebenarnya ini sebuah dasar pengajaran yang baik. Jadi kalau kamu lagi susah, ngomong sama Tuhan. Amin. Ngomong, bicara sama Tuhan. Lagi susah nih. Tuhan, aku lagi ada orang-orang tertentu kalau terlalu berat tekanannya itu udah bisa ngomong cuma nangis. Ada yang ngalami katakan amin. Nah itu ada ya. Ada. Jadi lagi berat gak bisa ngomong. Cuma bisa nangis. Tapi dengerin. Allah Tuhan kita itu tahu tetesan air mata kita. Bahasa air mata. Jadi Tuhan ngerti. Makanya ayat ini sangat jelas. Kalau kamu lagi susah. Kita lagi berat. Sembahyang. Ngomong sama Tuhan. Tapi di sini kan kalau ada seorang yang bergembira, kalau kita lagi senang, tolong diingat nih, kalau lagi dijawab doanya, rumah tangganya lagi diberkati, duitmu lagi akeh karena THR. THR enggak ini? Enggak lah, kita masuk Kristen THR. Nanti Natalan THR. Kita lagi enak-enak semuanya. Ingat, lihat Alkitab bilang gini. Marilah baiklah, ia apa? Menyanyi. Nah dalam bahasa asli kata menyanyi itu memuji. Meninggikan Tuhan. Kalau lagi sedih bicara sama Tuhan. Kalau lagi ditolong Tuhan jangan juga lupa Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena kalau kita sekarang ada dengan kondisi yang baik itu karena Tuhan. Amin. Oke, sampai di situ ya. Jadi berdoa sebenarnya itu adalah satu bahasa yang kita naikkan kepada Tuhan. Salah satu pengertian di Yakobus. Untuk kita mengungkapkan kehidupan kita. Untuk kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kalian lagi sakit berdoa itu bagus. Amin. Kalau kita lagi dalam kesulitan berdoa, itulah yang diajarkan dalam Alkitab. Berdoa, bicara, ngomong sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Ngomong, Tuhan kenapa ya aku kok gendut, gak apa-apa. Ngomong sama Tuhan. Beneran, aku pengen kurus. Loh ada loh orang itu karena kegemukan itu jadi stres. Setuju katakan amin. Mana yang stres? Buat kita... KP itu dulu iri sama Tena. Irinya cuma satu. Kenapa Tena kurus? Padahal tak lihat makannya bodoh. Sampai KP itu pengen juga. Makanku atas sedikitin kayak Tena gitu ya. Makan porsi. Ya tetep baik. Aku tambah empluk. Loh itu kadang ada orang yang stres. Apalagi kalau teman-teman di sekitar bilang gini. Ya, udah ngomongnya negatif gitu ya. Cuk gendut loh nanti cepet mati. Nah ya. Jadi kita enggak tenang. Apapun masalahmu. Tuhan enggak sepelekan. Amin. Teman bisa bilang gitu wae ngomong be Tuhan. Tuhan enggak pernah tutup telinganya. KP itu sampai hal terkecil. Itu KP ngomong sama Tuhan.
Ya tapi ojo kemenye juga. Artinya dikit-dikit Tuhan ini. Ya kalau kamu bisa lakukan, lakukan dulu. Kalau enggak bisa baru ngomong. Tapi sambil andelin Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Oke, kita lihat. Ayat 14, perhatikan di ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu sakit. Nah ini mulai, ini tahapannya. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pengajaran ini menjadi satu dasar bagi gereja di dalam berdoa. Kita lihat sama-sama, perhatikan ya ayat 14. Apakah memang di sini cuma dikatakan panggil para penatua? Seharusnya kita harus mikir, kenapa saat itu harus dipanggil para penatua? Perhatikan, siapakah para penatua? Perhatikan ya, ini yang pertama, doa yang penuh dengan keajaiban itu yang seperti apa? Yang pertama adalah penatua jemaat. Sama-sama katakan penatua jemaat. Kalau posisi kita kepengen doa kita itu benar. Nah ini, kenapa sih harus panggil penatua jemaat? Apakah memang cuma penatua jemaat, pengurus gereja yang harus berdoa? Ini rada salah sebenarnya kalau mikir kayak gini. Kita harus ngerti siapa penatua jemaat. Yuk lihat, simak baik-baik. Kata penatua bukan orang tua, bilang kanan kiri, bukan orang tua gitu loh. Bukan juga yang tue-tue gitu ya. Nah, ini salah ini kalau kita. Penatua, lihat. Presbuteros, sama-sama dengan KP katakan presbuteros. Apa arti dari presbuteros? Itu artinya dewan sorgawi. Pengurus gereja itu adalah apa? Dewan sorgawi. Apakah Tuhan mengacu hanya kepada jabatan? Ini bicara doa loh. Apakah Alkitab sedang mengajar kita kepada you harus punya jabatan? Salah kalau itu. Jadi lihat, perhatikan kata presbuteros, lihat di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23, ini lebih jelas. Kisah Rasul pasal 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan apa? Penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama-sama kita baca 2-3, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Maksudnya apa? Siapakah penatua itu? Apa yang dimaksud dalam dasar pengajaran ini? Orang-orang yang bisa doanya itu mendatangkan kesembuhan. Atau mendatangkan hal yang baik ketika dia berdoa. Adalah mereka yang bisa dipercaya. Bilang kanan kiri, harus dipercaya. Jadi bukan bicara posisi jabatan. Biar belum mungkin, aduh Kak V, saya belum masuk sekolah Alkitab. Saya belum bisa berbahasa roh. Oh saya bukan pelayan Tuhan. Tapi kamu bisa dipercaya gak sama Tuhan? Itu toh. Bisa gak dipercaya? Pada waktu kita bisa dipercaya oleh Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kamu berdoa, doamu pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Itu maksud dari pengajaran di Yakobus pasal 5 ini. Presbuteros, dewan sorgawi. Apa maksud dewan sorgawi? Kepercayaannya Tuhan. Ada satu jemaat tanya sama kami gini. Ini jemaat rodok begini. Kak, boleh gak kita berbuat dosa? Ya. Ini jemaat rodok error. Untung KP gak bawa pistol gitu, jedor gitu ya. Terus KP juga rada jahil sih jadi hamba Tuhan. Dia nanya gitu, KP liatin, KP bilang, kenapa tanya begitu? Enggak, cuma pengen tahu aja. Terus tak jawab, boleh. Ih, dia kaget. Tadi nanya, wes dijawab kok tambah kaget gitu. Boleh. Loh,
Isa kita berbuat dosa boleh ya KP? Boleh. Kamu tuh nanya aku, kamu tuh mau ngapain? Hah? Terus dia tuh ngomong gini, boleh KP, boleh tapi ada syarat. Apa syaratnya KP? Ojo sampai Tuhan tahu, wes itu toh. Kon laku no dosa, lewat WA, WhatsApp kayak kamu mau cabul ya, kamu mau gimana kamu silahkan. Tapi cok sampai Tuhan tahu, wes itu toh pesannya KP. Tapi kalau sampai Tuhan tahu, KP angkat tangan. Silahkan nikmati hukuman. Nah, karena dosa itu mendatangkan maut. Bilang kanan kiri, didengerin. Didengerin. Gitu. Dosa mendatangkan maut. Mana di sini bapak-bapak Pak? Amin Pak. Nah, kalau itu bukan istri bapak, ojo di WA terus Pak. Dosa mendatangkan maut, itu juga berbicara tentang kesulitan. Jangan. Ya, Kak V percaya keluarga muda di tempat ini keluarga muda yang takut Tuhan. Amin. Contohlah Om Johan. Ya, Kak V kenal Kojo ini ya. Setia banget tuh sama Cece Linda ini ya. Tapi Kak V mau bilang sama kalian, dengar baik-baik. Tolong, jangan berbuat dosa. Amin. Kita perlu dipercaya sama Tuhan. Karena apa? Kekuatan kita ini doa. Kamu berdoa, kamu ada masalah. Yang bisa nolong kita, enggak ada manusia. Apalagi di masa sulit begini. Kalau kita lagi butuh sesuatu yang bisa nolong kita, siapa tuh? Tuhan. Makanya tolong bisa dipercaya mbak Tuhan. Kita bisa dongeng, kita bisa bohongin Tena, kita bisa di depan Tena, Shalom Tena aku baik. Tapi di luar itu Tuhan, mata Tuhan lihat. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu Tuhan melihat. Dan ingat, satu kali kalau Tuhan udah tegur, kita tidak bertobat, apa yang terjadi? Aib kita bisa dibongkar. Ini bukan Kak V nakut-nakuti. Ini sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Kalau kamu dengan sesama, itu ada ayatnya. Kalau kamu dengan temanmu ada masalah, cepat beresin. Sebelum masalah itu menjadi sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Makanya pesan firman Tuhan hari ini. Kalau kalian mau jadi pendoa, yang betul-betul doanya mau didengar Tuhan, bilang kanan kiri. Ya, bilang apa? Bilang gini, sing benar, bilang gitu. Mana suami-suami di sini? Coba dilihat istrinya, ditatap wajah istrinya. Itu pengkhotbah yang paling bagus. Bilang sama istrinya, sing benar. Bu, kalau di dompet masih ada uang 5.000, itu 5.000 uang apa bukan? Ditanya sama suami, "Mah, masih ada uang?" Jawabannya apa? Ada, tapi enggak cukup. Bilang jujur tuh, ada nih Pak, nih 5.000, nih 5.000 gitu loh. Tapi kurang. Kalau papa suruh aku masak dengan 5.000 boleh. Nasi ambil kerupuk, gitu kan. Bicara apa adanya ya, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Kak V, karena tidak ada kebohongan, itu mau HP Kak V dipegang kodan, mau dibuka, mau di apa, sampai nomor rekening, sampai bank, PPN, gitu. Karena nggak ada apa-apa ya wis. Memang gak ada apa-apa, gak ada duitnya juga kelihatannya. Jadi kami mau bilang sama kalian ya, ketika kita itu hidup benar, maka kita akan menjadi tenang. Kalau you tenang, Alkitab bilang begini di Efesus, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat Makanya sing benar, itu ya. 2. Lihat ayat 14, tetap di ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta sama-sama baca, mengolesnya dengan minyak
dalam nama Tuhan. Apa maksudnya? Apakah setelah kita belajar ayat ini, hari ini kita beli minyak berliter-liter? Ini KP ini aduh kacau. Mungkin ya. Ada beberapa pendeta, entah pengajaran dari mana, baca ayat ini. Sekarang minyak dijadikan kayak bener-bener logo. Logo apa ya? Maksudnya apa ya? Itu ada apa-apa harus ada minyak. Harus ada minyak. Kalau pas perang kayak gini minyak naik gimana? Ya apa ini? Kok pakai jadi benda? Gak pernah belajar kali bahwa di dalam Tuhan Yesus semuanya sudah disempurnakan. Artinya apa disempurnakan? Kalau bisa, lu bisa lakukan, silakan. Kalau enggak ada, di dalam nama Tuhan Yesus tetap ada kuasa. Amin. Terus KP boleh enggak pakai minyak? Boleh. Tapi ingat, iman motivasinya bukan kepada minyak. Nah perhatikan di sini ya. Mengoleskan dengan minyak. Nah KP ingin lihat, coba perhatikan kata minyak. Minyak dalam bahasa asli itu ditulisnya elaion. Sama-sama dengan KP katakan elaion. Elaion itu bicara minyak zaitun. KP buka dulu apa maksud dari ayat ini. Karena kita harus jelas. Ternyata minyak zaitun itu digunakan oleh bangsa Israel khusus spesial. Hanya untuk mengurapi. Lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi apa? Minyak. Itu ditulis zaitun. Tapi itu dalam bahasa Ibrani. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu. Ini dampaknya dari minyak zaitun atau yang dibicarakan urapan. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan. Jadi gini Rek, kalau kita baca Alkitab. Di dalam Alkitab kita itu ada petunjuk atau ada perintah secara langsung. Tapi kebanyakan 80% Alkitab kita itu tidak menceritakan atau membahas sesuatu secara to the point. Orang-orang Israel, bangsa Yahudi itu seringkali mereka menggunakan gaya bahasa kayak gini, pribahasa. Jadi bukan pengertian yang sebenarnya. Mereka pakai banyak sekali perumpamaan. Sama dengan apa yang dicatat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Itu ada pengertiannya yang perlu kita pahami. Makanya jangan to the point. Mengoles dengan minyak. KP coba cek maksudnya apa. Lihat di peneliti para teolog. Ketika mereka membahas ayat ini. Baru dimengerti bahwa hal yang kedua bicara doa. Itu bicara di mana bukan kita bawa minyak. Tetapi artinya kita harus ada pengurapan. Bagaimana kita bisa diurapi? Kita harus hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu bisa bersama-sama dengan kita waktu kita suka berdoa. Kalau kamu berdoa, Roh Kudus tinggal. Dengar. Roh apa? Kudus. Sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di tempat yang kudus. Sama-sama dengan KP katakan apa? Kudus. Makanya KP tidak terlalu setuju orang bicara Roh Kudus hanya sebatas bahasa roh. Dia mau bahasa roh dari pertama. Wah semua sampai tadi ya. Untung ya Tommy tadi tidak pakai bahasa roh. Kalau Tommy tadi pakai bahasa roh tak panggil beneran. Yo. Jadi gini. Jangan pamer aksesoris rohani. Dengar katakan amin. Tidak perlu kita memperlihatkan sama orang. Wah aku berrohani. Tidak perlu. Biarkan Tuhan yang tahu. Tapi dengar. Kalau sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan. Buahnya akan kelihatan. Amin. Yang paham. Yang ngerti.
Yang setuju, berikan tepuk tangan dulu. Ya, bilang kanan kiri, bilang begini, ojo pamer. Karena begini, kalau dia sedang dijamah, diurapi oleh Roh Kudus. Biar itu gini, urapan Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi tidak tahu malu, jujur aja. Bener, salah satunya. Urapan Roh Kudus akan membuat kita jadi pemberani. Amin. Jadi ketika urapan itu ngalir, mau di samping kita jenderal, mau di depan gitu, itu kalau sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita udah gak bisa lagi mengendalikan mulut. Kak P, katanya Roh Kudus itu tertib. Iya, tapi kalau orang Kak P bisa. Tapi kalau Roh Kudus itu sudah mengurapi itu bisa. Udah itu udah kayak berduaan tok Kak P dengan Tuhan. Dunia ini milik Kak P dengan Tuhan, kayaknya begitu. Beneran, lihat orang-orang yang sedang diurapi oleh Roh Kudus. Kak P masih ingat kesaksian di sekolah Alkitab. Siapa yang saksi waktu itu ya? Lupa. Oh ini hamba Tuhan, siapa gitu loh. Jadi katanya siswi atau siswa, lali lagi kami. Pokoknya nih nggak salah ininya. Cerita gini, Tena pasti tahu. Jadi nih orang, dia itu paling pembersih. Kalau dia pakai baju putih, nggak boleh kotor sama sekali gitu loh. Tapi waktu dia diurapi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Itu kesombongannya yang dia, aku di pembersih. Itu guling katanya di sekolah Alkitab tuh. Jadi dia lagi diurapi Roh Kudus. Jadi apa sih maksud dari pengurapan ini? Pengurapan itu akan membuat kita tidak hidup atas diri kita lagi. Amin. Tapi kita hidup bersama dengan pengendalian Roh Kudus. Roh Kudus yang kendalikan. Makanya orang-orang kalau diurapi, itu biasanya hidupnya bisa buat kita tentrem. Amin. Ndak songo. Apa sih? Ndak sombong. Ndak merasa diri hebat. Ndak. Ya, kalau kita tuh diurapi oleh Roh Kudus, kita akan bisa menerima kekurangan dan kelebihan sesama kita. Amin. Sekali lagi KP mau tanya bapak-bapak di sini Pak, katakan amin Pak. Kalau Bapak diurapi Roh Kudus, Bapak nggak akan pernah menghina istri. Cuman 2 orang yang amin. Coba, KP mau tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, kalau engkau melihat suamimu, apakah suamimu diurapi oleh Roh Kudus? Perhatikan. Apakah dia menghormatimu? Amin Bu. Ibu mau dihormati sama suami? Tidak dilecehkan, tidak selalu diambang. Ada satu ibu mau cerai, datang sama kami. Bu, saya udah gak kuat, saya mau bercerai. Tar, saya bilang. Kenapa? Suami saya panggil saya. Maaf, ini rada gak enak. Gitu. Kotoran. Istrinya disamakan dengan kotoran. Jadi istri ini, saya gak mau. Saya bilang, udah, bu, tenang dulu. Kami ajak doa supaya dia bisa kuasai dulu dirinya. Dengar teman-teman. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Kudus itu kudus. Artinya apa? Hatinya gak jahat. Amin. Jadi ketika hati kita baik, kudus, dampaknya apa? Kita sama orang tidak akan pernah kita akan menjahati. Jujur ya, KP sampai bilang gini, iya ya Roh Kudus itu menuntun aku untuk aku mengendalikan diri. Ada satu saat, itu haknya Kak V. Artinya Kak V sedang berjuang dalam sesuatu hal dan sebenarnya itu bagiannya Kak V. Tapi di saat yang bersamaan kami punya teman. Dia sedang menginginkan hal itu. Ini di sekolah kita KP masih ingat banget tuh. Itu haknya KP. Tapi KP tahu temannya KP tuh kepengen banget gitu loh. Dan KP tahu dia tuh puasa sampai apa. Dan curhat, aku pengennya ya Pe, aku gini. Nah pada waktu bersamaan KP oleh panitia dipanggil. Fer, ini bagiannya untuk kamu. Tahu gak Roh Kudus bilang apa sama KP? Bisa gak ngalah dikit supaya kau bisa lihat temanmu itu bersukaria. KP bilang,
Itu lihat-lihat Roh Kudus, cara Roh Kudus. KP sampai bilang begini, oke, KP bicara baik-baik dengan ketua panitia. Seandainya bagian itu dikasihkan ke dia gimana? Karena KP lihat dia juga mampu. Bisa dia. Terus dia bilang gitu, ini kamu gak eman tuh Fer. Ini bagian kamu loh. Semua pilihnya kamu. Gak, coba kasihkan dulu. Aku dukung dia, aku akan ajarin dia untuk bisa lebih baik lagi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia yang dapat. KP support dia, KP dukung dia. Apa yang terjadi? Satu kali KP mengalami sesuatu yang trouble. Siapa yang nolong KP? Dia. Tak kasih tahu ya. Waktu KP di hadirat Tuhan. KP bilang gini, Tuhan beri aku pengertian. Tuhan kasih tahu sama KP begini. Ketika Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Maka apapun yang kita kerjakan itu sudah Tuhan tuh lihat jauh ke depan. Ketika kamu itu nurut saja sama Tuhan. Apa yang pernah kamu pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi kadang-kadang Tuhan ada saatnya minta kita ngalah. Sama dengan KP sebagai seorang istri nih. Tadi udah menikah 10 tahun ya Kak ya. Mukanya masih sehat Kak kalau 10 tahun. Coba di atas 20 tahun Kak. Gitu ya. Gak apa-apa, tapi kan ada Roh Kudus kan. Tak kasih tahu. Apa yang buat KP semakin bertambah tua KP dengan Kodan. Ini ini kalau bohong tuh Tuhan lihat KP. Tanya sebenarnya, kalau mau tanya sama Kodan berduaan sama Kodan. Tanya, kok Kak Vera itu jatuh cinta banget sih gak sih sama Kodan? Tanya sama Kodan, berduaan. Dan kalau berduaan pasti Kodan akan jawab jujur. Banget, nah gitu kan. Kalau sepertinya cuman biasa-biasa gitu Kodan orangnya gak suka pamer, gak suka ngomong. Apalagi kalau bicara tentang hal hubungan berdua dengan KP gak suka. Tapi KP bilang sampai di detik ini KP semakin jahat. Yang lucu anak-anak rohaninya KP bilang gini, empret kata gitu. Lu aku nih sayang sampai Kodan, empret kata gitu. Kompret sih gitu. Ma itu buka mata Ma, lu udah dibuka memang sayang ya gitu. Terus KP bilang sama Jay, lihat papa tambah ganteng. Jay bilang, mama udah periksa mata. Udah gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang di luar itu ya KP juga heran. Kenapa sih? Tapi KP merasa kenapa itu hubungan jadi baik. Ini loh. Teman-teman dengerin. Ketika Roh Kudus mengendalikan kita itu akan dibawa untuk menjadi pribadi yang bukan berdiri atas keangkuhan kita. Amin. Tapi kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Ketika KP lagi debat sama Kodan, KP cuma bilang gini, Roh Kudus tolong bantu aku harus bagaimana. Tahu gak Roh Kudus, diem. Ya diem KP. Kodan ngomong. Benar satu kali KP pernah menyimpang di mobil nih. Ya, Kodan udah ngomong selentik dek gitu kan. KP enggak ini. Roh Kudus udah ngomongin, diam. Tapi KP bilang gini, diam terus. Ngomong sedikit kan gak apa-apa. Ngomong KP, itu nadanya Kodan dari mi jadi tuh gitu. Terus Kodan kan lagi nyetir. Aduh Tuhan ampuni aku. Aduh gimana aku, Roh Kudus. Itu kayaknya seperti Roh Kudus bilang, kapok gitu. Ya udah, aduh Tuhan tolong. Terus diem. Aku diem. Tapi itu turunnya kan udah di dok tinggi. Turunnya kan jadi lama sampai ke tempat pelayanan baru berhenti. Waduh, coba KP diem. Kan di tengah-tengah bisa berhenti. Terus akhirnya masuk pelayanan jadi tenang. Dan KP bilang aku yang salah. Makanya denger-dengeran. Ya, suami yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kamu akan jadi suami yang hebat. Amin. Suami yang betul-betul bisa membuat mulut istri dan anak-anak bersyukur sama Tuhan. Istri yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah istri yang bisa jadi penolong bagi suami. Amin. Ya, siapa di sini ibu-ibu yang kepengen suaminya sehat? Cuman sedikit. Kenapa Bu? Kepengen cepat suaminya meninggal? Ya, jangan Bu ya. Jadi mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bilang kanan kiri banyak doa. Ya, oke yang ketiga lihat. Bicara tentang doa. Jadi selain pengurapan tuh. Yakobus 5 ayat 15. Perhatikan. Dan doa yang lahir dari iman. Nah ini dia.
akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bicara iman, perhatikan kata iman. Iman ditulis dengan kalimat pistis. Sama-sama dengan KP katakan apa? Pistis. Apa sih iman? Pistis. Apa sih pistis? Kesetiaan. Setia terhadap apa? Terhadap aturan Tuhan. Setia untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi apa artinya iman? Orang yang beriman adalah orang yang hidup sesuai dengan firman. Karena di dalam Roma ayat 10, pasal 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari apa katanya? Pendengaran. Buat orang Yahudi, buat orang Israel, bicara mendengar itu enggak kayak kita cuma dengar toh, enggak. Kalau budayanya orang Israel mendengar itu artinya mereka itu memahami. Kalau kamu udah dengar, kalau murid bilang begini, saya mendengar Pak, berarti artinya murid memahami. Kalau udah paham berarti dia bisa melakukan. Makanya di sini iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Artinya apa? Orang beriman, orangnya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. KP punya pengalaman. Baru tadi pagi. Jadi KP mau maju tuh ke depan, mau khotbah. KP lagi doa, KP bilang gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara kepadaku? Aku mau melayani, aku mau memberitakan isi hatimu. Tolong bicara. Tahu gak Tuhan ngomong apa? Ini entahlah bicara Tuhan kan, tapi ini di hati KP. Moro-moro KP gini, mamamu wes makan apa belum? Ih kaget KP. Iya. Karena tadi pagi tuh KP tinggalin Mama Wijaya. Itu KP buka kulkas, gak ada makanan. Ono cuma beras. Mama bisa masak beras. Maksudnya ya masak beras jadi nasi kan. Jadi KP waduh gak ada lauk. Terus tadi pagi tuh KP sempet sebelum khotbah itu WA Michael. Minta tolong ya, nanti mama pulang, tolong suruh cari lauk di kantin. Tapi ternyata Michael tidak baca, Mama Wijaya juga tidak baca. Pulanglah mama ke rumah, kami bilang, Mama di mana posisi? Di rumah. Loh, Mama udah ada lauk? Belum. Aduh. Tapi karena KP lagi kecepatan, maksudnya lagi fokus untuk ibadah kan, otak nih lagi fokusnya untuk, jadi KP lupa tuh. Sempat gini, terus diajak ngobrol gembalanya. KP langsung pas mau khotbah itu diingetin, mamamu wes makan apa belum? Iya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau KP bertanggung jawab dulu terhadap perkara-perkara yang kecil. Gimana KP mau ngajarin jemaat? Ayo saudara-saudara, ini Roh Kudus, kita harus hidup benar. Lah KP sendiri apa? Sampai KP cepat-cepat. Aduh Tuhan iya. Tak, jadi dalam waktu cuman 2 menit KP WA 1 depot. Minta tolong KP transfer, tolong di itu. Terus mama itu bilang gini, Mah udah di ini ya, tinggal mama terima. Mama bilang, iya makasih wes luwe. Orang tua itu gak pernah minta. Tapi kita sebagai anak kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita akan diingatkan. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, ampuni aku. Sampai mama enggak apa-apa ya, bentar lagi ya nyampe. Iya. Lihat, waktu kita hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita itu pasti jadi berkat. Amin. Tahu nggak, KP kalau khotbah, Mama Wijaya itu sampai ada Zoom, ada apa, diikutin sebagainya. Mah, itu nanti Vera khotbah di Zoom, khotbahnya sama kok dengan yang kemarin yang Mama denger gitu. Mama enggak apa-apa kalau enggak ikut. Oh enggak, aku mau ikut. Lihat, kita kalau didukung sampai orang tua, betapa kita bersyukur sebagai anak. Amin. Jadi kalau orang hidupnya cocok dengan firman, KP tuh sampai bilang sama Kodan, Papa, dalam 1 hari KP 5 kali khotbah, ada 3 kali khotbahnya sama. KP bilang sama Kodan, ini temanya sama. Papa mau itu di kantin. Tahu nggak Kodan pernah ngomong gini, enggak, aku tak ikut aja. Loh, khotbahnya sama, rapopo, lucu. Loh kok lucu? Gak, aku dengerin kamu aja. Tak kasih tahu ya, waktu kita hidup tuh cocok dengan firman, orang-orang di dekat kita itu akan menjadi orang-orang yang bisa dukung kita. Amin. Makanya, ayo hidup cocok dengan firman. Apa yang kita ajarkan, lakukan. Setuju katakan amin.
Para suami, apa yang kau nasihati pada istrimu, kamu nasihati istrimu. Kamu tuh harus sabar, Ma. Kamu itu harus gak boleh boros. Cek dirimu. Cek. Apakah kamu juga sudah sabar? Apakah kamu juga sudah mengendalikan dan menguasai diri dan tidak boros? Istrinya dibilang, kamu gak boleh boros-boros lah suami. Istrinya beli 3 baju, 1 baju 25.000. Boros 1 aja. Suaminya cuma beli 1 sepeda harganya puluhan juta. Ya apa? Lah kan gak balance. Mari ketika kita ngajarkan sesuatu sama istri, sama suami, sama anak. Cek diri kita. Itulah orang yang cocok dengan firman Tuhan. Itu kata-kata dengan sikapnya sinkron. Amin. Puji Tuhan. Bilang kanan kiri. Cocok dengan firman. Yang terakhir. Ayo ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Baru kali ini poinnya banyak sekali. Karena bicara doa. KP biasanya kalau khotbah paling 2-3 poin. Ini 4 poin. Oke. Doa yang penuh dengan keajaiban. Lihat ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku. Nah ini yang harus dipelajari dengan baik. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yuk kita lihat dulu kata mengaku dan mendoakan. Mengaku dalam bahasa asli ditulisnya ekomologeo. Sama-sama. Ekomologeo. Sama-sama 2-3. Ekomologeo. Apa artinya? Menyatakan. Atau pengertian sebenarnya adalah pertobatan. Menyatakan diri sudah Jadi mengaku tuh bukan mulut, Re. Jangan ngomong gini, saya mengaku dengan kamu. Nanti Johan ngaku gitu ya sama siapa, sama Jo gitu. Sama Om Sam nih, ada Om Sam nih. Udah Om Sam, saya kemarin sudah mencuri. Jangan bukan begitu. Enggak begitu, enggak. Alkitab enggak ngajarin gitu udah. Terus Linda gitu ngaku sama Kak V, saya kemarin selingkuh. Enggak gitu juga. Bukan seperti itu. Tapi maksud dari mengaku itu menyatakan pertobatan. Artinya apa? Kita tinggal memperlihatkan bahwa kita hidup dengan sikap yang benar. Nggak usah banyak ngomong. Perlihatkan. Nah itu menyatakan. Jadi mengaku dalam bahasa asli itu menyatakan. Memperlihatkan. Gak usah ngomong. Memperlihatkan. Kalau kamu suami yang baik. Kalau kamu istri yang setia. Perlihatkan. Amin. Yang paham sampai sini katakan amin. Mendoakan, perhatikan kata mendoakan. Eukomai. Sama-sama dengan KP katakan apa? Nah, mendoakan di sini artinya adalah berharap. Jadi maksudnya apa tuh KP? Lihat ya, Roma 12 ayat 9. Perhatikan. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apa maksudnya ini? Apa kaitannya Roma 12 ayat 9 dengan Yakobus 5 ayat 16? Apakah KP cuma tinggal comot? No. Ini ada satu kaitannya. Kalau kita lihat dalam bahasa asli. Kata yang ditulis di sini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Itu juga berkaitan dengan kalimat hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya kayak jauh berbeda gitu kan. Yang ini saling mengaku, yang ini jangan pura-pura. Ini maksudnya apa sih? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa asli, itu pengertiannya sangat-sangat berkaitan. Artinya sama, yaitu menyatakan hidup dalam pertobatan. Makanya jangan pura-pura. Jadi hari ini, ayo, kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, dengar. Maka kita harus hidup dalam pertobatan. Aduh sebenarnya ya, ini firman Tuhan ini tinggal dipraktekkan saja. Coba kita lihat dari 1, lali juga KP. Coba kesimpulannya dilihatkan. Oke, doa itu harus disertai dengan sikap yang seperti apa? Yang pertama, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kan tadi kita udah bahas tuh. Doa itu kita harus benar dulu. Amin. Sing benar. Makanya nasihat KP sing benar. Hubungan kita harus beres dulu sama Tuhan. Dan doa itu harus disertai dengan urapan Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap waktu, setiap hari berdoa sama Roh Kudus. Berdoa sama Tuhan, minta kepekaan
penyertaan dari Tuhan. Dan orang yang mau berdoa harusnya dia hidup dengan beriman. Hidupnya harus cocok dengan firman. Jadi kalau kamu mau didoakan sama orang, cek dulu 4 hal ini. Kalau kamu minta doa dari seseorang, cek 4 ini. Apakah dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Amin. Kalau kamu mau ditumpang, makanya kami tidak mau ditumpang tangan oleh orang-orang yang tidak dikenal sebenarnya. KKR. Seperti ada KKR besar, hamba Tuhannya tidak dikenal. No. Biar terkenal sekalipun kalau tidak dikenal, ngeri juga. Karena setiap kali mereka mendoakan kita, itu kita harus tahu 4 hal ini. Kalau siapapun doain kepala kita, doain masalah kita. Kalau orang yang doain tidak mengalami 4 hal ini. 1000 orang doain kita, tetap kita gak akan dapat apa-apa. Yang dapat apa? Rontok rambut kita. Soalnya dikuel-kuel gitu kan. Jangan banyak didoain ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa harus orang lain mendoakan kita. Kalau kita hidup dalam 4 ini. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Amin. Sudah habis ya waktunya. Sorry. Jadi KP percaya hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, KP tutup dengan kesaksian. Jadi awal Maret waktu KP selesai khotbah, KP enggak bisa jalan. Jujur 23 tahun KP enggak pernah, kalau Kodan udah bilang gini, "Mas sakit, ayo ke rumah sakit." Tanya sama Joy, tanya sama Kodan. KP enggak pernah datang ke rumah sakit. Kalau KP ke rumah sakit karena mendampingi keluarga yang sakit. Tapi kalau KP sakit, no. Jangan suruh aku ke rumah sakit. Aku lihat suntik, langsung aku sembuh. Jadi itu kelemahan, tapi memang KP nggak mau ke rumah sakit gitu kan. Akhirnya di awal Maret kemarin, KP pagi-pagi jam 4 datang ke Kodan pelan-pelan. KP bilang, "Pak, aku nggak kuat, sakit banget." Terus Kodan ngeliatin KP. "Terus gimana?" "Ke dokter tah." Kodan bilang, "Sakit beneran ya kamu?" "Kenapa?" "Ya kamu gak pernah mau gitu udah diajak ke dokter." "Iya ke dokter." "Terus gimana nih kamu khotbah?" "Doa no." Jadi KP berlutut, Kodan tumpangi tangan. "Tuhan tolong istriku mau khotbah." "Khotbah piro kali kamu sekarang?" Sekali tuh gak kuat aku. Jadi KP tuh habis selesai bawa firman, turun. KP udah ngeliat mukanya Kodan sama Joy. Mereka liatin KP, "Mama masih kuat?" "Enggak." "Ayo langsung ke kamar." Di kamar KP udah gak kuat. Nungging sakit. Jalan sakit, berdiri sakit. Aduh tidur tambah nyut gitu kan. Aduh Tuhan gak kuat. Senin akhirnya KP dilarikan sama Kodan ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Dokter mendiagnosa bahwa di rahimnya KP itu udah mium. Dan besarnya sudah 8 cm lebih. Menurut dokter harusnya itu dioperasi. Tapi karena kondisi ternyata KP luka rahim. Rahimnya KP terluka. Dan dokter bilang gini, "Wah ini Bu saya obati dulu ya. Ibu minum obatnya ini." Terus dokternya tuh sempat ngomong gini sama KP. "Nanti ibu berdoa ya supaya ibu tidak masuk UGD." Dia gak tahu aku pendeta. Dia suruh aku berdoa, yes gitu kan. Jangan sampai masuk UGD. Karena kalau ibu masuk UGD maka kami harus mengoperasi. Jadi harus dioperasi. KP tanya, "Operasi apa?" "Kandungan harus diangkat." Nah KP tuh tanya sama kakak ipar. Kakak iparnya KP tuh baru pengangkatan rahim. Terus KP tanya, "Ya apa? 1 bulan lebih kak, kakak ndak bisa gerak." Waduh. Terus KP bel Joy, bel juga beberapa ya itu ada Hesky, ada Maria yang suka bantu KP pelayanan. KP bilang, "Cek semua agenda. Kalau sampai mama harus dioperasi, kamu hubungi seluruh gereja-gereja itu." Terus gitu, iya. Tapi mereka bilang, "Pasti tadi operasi." Nggak ngerti. Tapi KP berdoa gini, "Tuhan kalau boleh jangan operasi." Itu KP beneran doanya kayak gini, "Kalau boleh ojo Tuhan,
wes operasi seumur hidup itu, operasi sesar sampai usus buntu. Aduh, itu pun wis sakit pol. Kami cuma begini, kalau boleh ya Tuhan ya, jangan operasi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami memang doa seperti itu. Kami bilang kalau memang udah operasi, ya udah. Apa yang terjadi? Ini kalau KP dioperasi hari ini, maka jadwal khotbah KP pasti akan digantikan oleh Tena. Ya, terus loh kok bisa KP bisa jalan? Ayo tepuk tangan dulu, bisa jalan, bisa jalan. Dari minggu ke minggu khotbah, KP khotbahnya masih bisa. Sampai kakak ipar, loh Jarene kemarin Senin itu dinyatakan dokter katanya sakit loh, KP 8. Ini kakak iparnya KP itu cuma 5, itu sudah diangkat rahim. KP udah 8 cm. Terus sudah gitu bilang gini, loh kak, terus dia lihat ngecek, loh hari Rabu udah khotbah, loh Kamis wis khotbah. Kami bilang gini, iya wis sehat. Katanya dokternya kalau sudah ndak sakit, ndak perlu diminum itu ibu obat yang sakit. Ternyata itu obat keras sekali itu. Dan KP udah enak. Nah kemarin Jumat diajak Kodan. Mah, padahal lagi enak-enak tuh KP. Lagi sehat-sehat. Mah, kontrol. Tanggalnya. Oh iya. Sampai di depan pintu dokter. Nyut. Pak, aku kok sakit meneh. Ternyata stres KP ini. Kalau ketemu dokter. Aduh. Terus jujur aja. Ya risih kan. Taulah gitu ya. Kalau mau rahim mana yang dilihat. Gak usah tanya gitu ya. Dan posisi kayak orang melahirkan kan. Angkat. Aduh Tuhan. Aduh. Terus dokternya pas ngecek kan di USG dicek lagi. Oh ibu gak sakit lagi? Enggak dokter gitu ya. Enggak sih sakitnya udah gak seperti dulu. Oh ya miumnya mengecil bu jadi 3 cm. Berikan tepuk tuh. Terus dokter bilang gini. Bu ibu usia berapa? 50 tahun. Oh ya enggak usah operasi. Bentar lagi menopause. Terus kami bilang gini, papa aku mau menopause. Padahal cewek-cewek itu gak mau menopause sebenarnya. Papa aku mau menopause, papa doakan. Katanya Kodan, menopause jarene kayak kon. Katanya, kamu mah 90 tahun baru menopause. Katanya, enggak lagi. Tapi kami bilang, Tuhan terima kasih. Dan kami percaya, doa kami enggak pakai bahasa roh. Enggak. Cuman kami belajar hidup benar. Belajar gak jadi orang jahat. Amin. Waktu kami jangan begini, Tuhan kalau boleh jangan operasi ya Tuhan kalau boleh. Dan Tuhan katakan boleh. Wow Tuhan baik. Amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri.